Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita lanjutkan materi mata pelajaran etika profesi, yaitu bab 5 tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Silakan kalian simak video baik-baik dan catat hal-hal penting yang harus kalian pahami. Setiap profesi ataupun pekerjaan tentu mempunyai risiko tersendiri. Bahkan aktivitas sehari-hari yang kita kerjakan tentu ada risikonya. Yang dapat kita lakukan adalah bukan menghindari semua risiko-risiko tersebut, namun bagaimana cara kita mengelola potensi yang akan terjadi ataupun bahaya yang akan terjadi pada diri kita. Nah, tahukah kamu apa saja bentuk risiko atau bahaya yang mungkin terjadi saat bekerja? Nah, untuk memahaminya, simaklah uraian materi berikut ini. Nah, kita definisikan dulu apa itu arti kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, cacat maupun pencemaran. Adapun jenis-jenis tindakan untuk menghindari atau mengurangi kecelakaan kerja ini bisa diklasifikasikan melalui 3 pendekatan. Satu, yaitu dari manusia. Nah, manusia diantaranya itu ada beberapa poin, diantaranya pemilihan atau penempatan pegawai secara tepat. Karyawan atau pekerja harus ditempatkan pada tempat yang tepat dengan keserasian antara bakat dan fisik pekerjaannya. Supaya apa? Supaya terhindari dari berbagai macam kecelakaan. Kemudian dari manusia itu sendiri ataupun pekerjaannya itu sendiri harus selalu dibina, boleh itu dengan training ataupun yang lainnya, supaya lebih meningkatkan keterampilan pekerja tersebut. Kemudian harus lebih banyak diberikan motivasi supaya tenaga kerja itu bersikap sesuai dengan keperluan perusahaannya. Kemudian ada lagi harus selalu diawasi dan disiplin. Jadi manusianya dulu ataupun pekerjanya atau karyawannya dulu yang harus kita tingkatkan, karena itu adalah salah satu yang menunjang keselamatan kerja. Nah, unsur yang kedua yaitu pendekatan pada perangkat keras. Perangkat keras di sini yaitu yang berhubungan dengan peralatan yang ada di sekitar kita ketika kita bekerja. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu diantaranya perancangan, pembangunan, pengendalian, modifikasi peralatan ataupun misalkan mesin-mesinnya itu harus sesuai dengan yang sudah diperhitungkan keselamatannya ataupun aman. Kemudian pengelolaan, pengeluaran, penyaluran, penyusunan dan sebagainya itu harus sesuai dengan standar keselamatan kerja juga. Kemudian ada lagi pemeliharaan tempat kerja yang harus tetap bersih dan aman. Pastinya tempat kerja harus dijamin keamanannya, kebersihannya supaya terjaga. Nah, adapun pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini maksudnya yaitu biasanya selalu melibatkan seluruh level manajemen ataupun sistem yang ada pada kerja tersebut. Itu diantaranya yang harus diperhatikan, yaitu penyebaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari safety policy, yaitu maksudnya keamanan daerah tersebut. Kemudian penentuan struktur pelimpahan wewenang. Jadi kita jangan gegabah memberikan wewenang kepada orang yang bukan ahlinya, takut nanti akan terjadi kecelakaan. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan sistem pengendalian bahaya. Kita membuatkan sebuah sistem supaya bahaya itu kita bisa meminimalisir sedikit mungkin supaya keamanan lebih ditingkatkan. Nah, mungkin dalam benak kalian ada yang bertanya, apakah ada jaminan ketika bekerja itu tertimpa sebuah musibah ataupun kecelakaan? Ya, jawabannya tentu ada. Kita sering mendengar ataupun kita tahu apa itu jam sostek. Nah, istilah jam sostek ini merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun, sejak tanggal 1 Juli 2015, jam sostek diganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Dulu hanya pekerja formal yang mendapatkan program jam sostek. Namun, dengan BPJS Ketenagakerjaan, semua pekerja di seluruh Indonesia wajib mengikutinya.
Nah, jadi berdasarkan Permenkes nomor 48 tahun 2016 bahwa K3 atau kita singkat dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, selain itu, pencegahan kecelakaan kerja berdasarkan teori domino effect, maka dapat dirancang upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, yaitu antara lain satu, pencegahan kecelakaan kerja itu bisa melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu bisa dengan pemantauan pengendalian kondisi yang aman, juga pemantauan tindakan ataupun kondisi yang aman, jadi dipantau selalu. Kemudian yang kedua, pencegahan kecelakaan kerjanya itu melalui pembinaan dan pengawasan, bisa dengan pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, bisa juga dengan konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Kemudian bisa juga dengan pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan penerapan K3. Kemudian pencegahan yang ketiga yaitu melalui sistem manajemen, yaitu yang terdiri dari prosedur dan aturan K3, kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang aman, kemudian yang terakhir memberikan penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat bekerja. Nah, baiklah, itulah materi tentang tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham mengenai materi ini. Tugasnya untuk kalian, silakan ajukan 2 pertanyaan beserta jawabannya tentang kecelakaan kerja. Dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.